Hello, meet me again with Mr. Nurwahid. Now, for today, we are going to learn together about simple present tense. So, what is simple present tense? Simple present tense is a verb tense which is used to show repetition, fact, habit, or generalizations. Jadi simple present tense itu adalah tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat suatu kalimat yang mana kalimat itu untuk menunjukkan suatu repetition, pengulangan, fact, fakta, habit, kebiasaan, or generalization, atau sesuatu hal yang benar secara umum atau pengeneralisasian. Nah, in every tenses of English, jadi setiap tenses dalam bahasa Inggris itu memiliki dua jenis kalimat. Ada kalimat yang disebut nominal sentence, ada kalimat yang disebut verbal sentence. Nominal sentence is a sentence that does not use verb as the main predicate. Verbal sentence is a sentence that uses verb as main predicate. Bedanya yang nominal sama verbal itu, kalau nominal itu menggunakan predikat yang bukan kata kerja. Sedangkan kalau verbal itu predikatnya berupa kata kerja. Ini bisa dilihat contoh dari nominal sentence dan juga verbal sentence. Untuk nominal sentence, kalau kalian ingin membuat kalimatnya, maka pertama tuliskan subjeknya. Setelah itu diikuti to be. Setelah to be, nanti kalian bisa ikuti dengan kata benda, atau kata sifat, atau kata keterangan. Kalau verbal sentence, pertama subjek, lalu verb pertama. Kadang-kadang verb pertamanya itu harus ditambah S atau ES. Kita lihat contohnya untuk yang nominal sentence. I'm here now, she is a student. I itu subjek, am itu to be, pengganti dari kata kerja. She itu subjek, is itu to be. Sedangkan kalau yang contoh untuk yang verbal sentence, I go to the cinema, she goes to the cinema. Nah, I-nya itu subjek, dan she juga subjek. Go dan goes itu adalah kata kerjanya. Jelas beda ya, kalau yang contoh yang pertama itu menggunakan to be atau linking verb sebagai predikatnya, sedangkan kalau yang verbal sentence itu menggunakan kata kerja. Go itu kan pergi, itu kata kerja. Okay, this is the example of nominal sentence. If you want to make positive sentence in the form of nominal sentence, you can look at this form and example. Nah, jadi kalau kalian membuat kalimat positif, negatif, ataupun interrogatif, kalian bisa lihat nih contohnya. Pasangannya untuk I, maka to be-nya adalah am, I am. Sedangkan kalau she, he, atau it, atau satu orang saja, maka kalian harus menggunakan to be is. Sedangkan kalau you, they, we, atau dua orang lebih, itu to be-nya adalah are. Itu untuk kalimat positif. Bisa kalian lihat setelah I am, setelah am, setelah is, setelah are, itu diikuti oleh teacher. Teacher itu adalah kata benda. Selain kata benda juga bisa diikuti oleh kata sifat. Contohnya happy, I am happy boleh. She is happy, she is jealous. Atau kata keterangan tempat. I am in the class. Ya, itu keterangan tempat. I am in the living room. Sedangkan kalau kalimat negatif, maka setelah to be itu ditambah not. I am not, he is not, they are not. Nah gitu. Kalau interrogatif, am I a teacher? Is she a teacher? Are you a teacher? Jadi to be-nya ditaruh di depan sendiri untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalau ada pertanyaan seperti itu gimana jawabnya? Maka jawabnya cukup yes atau no. Nggak usah panjang-panjang. Nah ini contoh yang verbal sentence. Kalau kalian ingin membuat kalimat positif, maka pertama harus ada subjek, lalu ada verb. Kalau kalimat negatif setelah subjek, lalu ada kata kerja bantu, entah itu don't ataupun doesn't. Kalau membuat kalimat pertanyaan, maka kata kerja bantunya ditaruh di depan. Do atau does-nya ditaruh di depan kalimat. Lihat contohnya. I drink a cup of tea.
Nah, itu ketika subjeknya I, you, they, we, maka langsung diikuti oleh verb pertama. Drink itu verb pertama tanpa ada tambahan apapun. I drink a cup of tea. Lalu kalimat negatifnya menjadi I don't drink a cup of tea. Nah, setelah kata subjek I lalu diikuti oleh don't atau do not ya. Lalu diikuti verb pertama lagi yaitu drink. Lalu untuk membuat kalimat tanya maka do I drink a cup of tea. Jadi do-nya ditaruh di depan itu untuk membuat kalimat tanya. Jawabannya bagaimana? Jawabannya cukup yes atau no juga. Karena ini pertanyaannya apakah. Apakah saya minum secangkir teh? Jawabannya yes atau no. Nah, kalau subjeknya si he eat, maka kata kerjanya itu harus ditambah S atau ES. Kadang-kadang harus ditambah S, kadang-kadang harus ditambah ES. Yang harus ditambah ES itu ketika kata kerja itu berakhiran huruf S double S atau SS, lalu berakhiran huruf X, lalu berakhiran huruf CH. Nah, kalau berakhiran huruf Y, kadang-kadang itu Y-nya harus diubah menjadi I lalu tambah ES. Nah, untuk contohnya saya ambilkan yang drinks yang cuma ditambah S. He drinks a cup of tea, itu yang positif. He doesn't drink a cup of tea, itu yang negatif. Does he drink a cup of tea? Nah, itu untuk yang interrogatif. Bedanya kalau yang si he itu pakainya does, kalau yang I, you, they, we itu pakainya do. Dan do atau does itu hanya digunakan di negatif dan juga interrogatif. Untuk kalimat positifnya tidak menggunakan do atau does. Bisa diperhatikan ya. Nah, sekarang kita akan mau lanjut dengan adverb of time and frequency to indicate simple present tense. Jadi ada kata keterangan waktu dan juga frekuensi untuk menunjukkan bahwa kalimat itu adalah simple present tense. Adverb of frequency ada contohnya yaitu always, often, usually, sometime, rarely, never, seldom, once, twice. Example-nya, she usually goes to school at 6:30 a.m. They often go fishing together. Biasanya kalau adverb of frequency itu diletakkan setelah subjek. Jadi setelah si itu lalu diikuti oleh adverb of frequency baru kata kerjanya. Biasanya seperti itu. Sedangkan untuk adverb of time ada every day, every time, dan sampai every month itu biasanya diletakkan di belakang kalimat ya. Bedanya itu peletakannya. He goes to school every day. We go fishing together every week. Itu biasanya diletakkan di paling belakang. Okay, I think that's all for simple present tense. If you have any questions, you can give the questions through comments on this channel ya. Thank you for your attention.